Oke, selamat datang di channel YouTube Kimia Santuy. Video kita kali ini akan membahas soal-soal tentang bilangan kuantum. Nah, di dalam menentukan bilangan kuantum, kita harus tahu dulu larangan Pauli dan aturan Hahn, di mana larangan Pauli itu mengatakan bahwa dalam suatu atom tidak boleh mempunyai harga keempat bilangan kuantum yang sama. Yang boleh yang sama itu bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik. Sementara nilai spin harus berbeda. Dan aturan Hahn mengatakan bahwa pengisian elektron itu kita isi tunggal dulu, baru elektronnya berpasangan. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan harga keempat bilangan kuantum dari Ti nomor atomnya 22 dan Fe nomor atomnya 26. Nah, kita jawab dulu yang pertama, yang A. Ti nomor atom 22. Nah, sebelum kita menentukan nilai keempat bilangan kuantum, maka langkah pertama dari unsur Ti ini harus kita pandai menulis konfigurasi elektron. Nah, video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana konfigurasi elektron. Nah, kalau Ti 22 bisa kita isi konfigurasi elektronnya, kita singkat dengan argon 18. Artinya nomor atomnya sudah 18. Setelah argon 18 bisa kita isi konfigurasinya 4s2 3d, diminta 22, ini masih 20, berarti kurang 2. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum, yang kita lihat adalah subkulit yang terakhir, yang tingkat energinya paling tinggi. Maka bisa kita tulis di sini 3D2. Maka yang 3 ini menyatakan kulit. Nanti kulit itu bilangan kuantum utama. Sementara yang D ini menyatakan subkulit, yaitu bilangan kuantum azimut, disimbolkan dengan L. Yang 2 ini namanya elektron. Nah, elektron ini kita nanti berfungsi mencari nilai magnetik dan nilai spinsnya. Maka dari sini bisa kita dapat nilai keempat bilangan kuantumnya bahwa harga N itu sesuai dengan kulit. Berarti N di sini adalah 3. Kemudian nilai bilangan kuantum azimut L, di mana di sini subkulit yang terakhir adalah subkulit D, di mana subkulit D bilangan kuantum azimutnya adalah nilainya 2. Kemudian nilai bilangan kuantum magnetik dan spin dapat dari elektron. Nah, karena ini subkulit D, bahwasanya orbital D itu nanti kamar D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kamarnya masing-masing nilainya dari -2 sampai +2. Maka di sini bisa kita tulis -1, 0, dan +1. Nah, di sini konfigurasi elektron terakhir 3D2, elektronnya ada 2. Maka di dalam menulis diagram orbital, elektron kita isi ya harus tunggal dulu, baru berpasangan. Maka bisa kita tulis elektronnya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pas terakhir kita isi, itu kamarnya di -1. Maka dapat M-nya -1. Kemudian pengisian elektron, S-nya tegak lurus. Nah, kalau dia tegak lurus, tunggal dulu, harga S-nya dapat positif setengah. Itulah nilai keempat bilangan kuantum untuk unsur Ti nomor atom 22. Kemudian yang B. Yang B ada besi Fe nomor atom 26. Maka bisa kita konfigurasi 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D, sisanya adalah 6. Maka dari sini 1S2 ini sampai 3P6 itulah bisa kita singkat dengan argon. Nomor atomnya 18. Jadi setelah argon 18, 4S2. Diminta elektronnya 26, maka terakhirnya 3D6. Maka dari sini yang kita tentukan bilangan kuantum subkulit yang terakhir, yaitu 3D6. Maka bisa kita tulis di sini, kalau dia 3D6, maka yang menyatakan bilangan kuantum utama, lihat kulitnya. Maka di sini kulit yang ketiga adalah harga N. Subkulitnya juga D, maka bilangan kuantum azimutnya disimbolkan L. Yang ini 6 elektronnya. Nah, elektron ini kita mencari nilai magnetik dan nilai spinsnya. Maka bisa kita buat nilai keempat bilangan kuantumnya. Harga N itu nanti berarti sama dengan 3 sesuai dengan kulitnya. Kemudian bilangan kuantum azimutnya L, karena ini subkulit D, maka bilangan kuantum azimutnya nilainya 2. Kemudian bilangan kuantum magnetik dan spinsnya. Magnetik dan spins itu kita dapat dari elektron. Karena di sini elektronnya ada 6, kita isi dulu kamar-kamar elektronnya. Subkulit D kamarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kamarnya itu juga dimulai dari min 2 sampai plus 2. Maka kita isi sini min 1, 0, plus 1. Nah, kita isi elektronnya. Elektronnya sebanyak 6. Nah, kalau dia 6, bisa kita tulis 1 elektron tunggal dulu. Nomor 2, ada 3, ada 4, yang kelima, dan yang terakhir ke-6. Kalau dia 6 berarti berpasangan ke bawah nulis elektronnya. Nah, kamarnya karena terletak di min 2, maka bilangan kuantum magnetiknya bernilai minus 2. Tapi di sini pengisian elektronnya dia berpasangan ke bawah. Kalau dia ke bawah arah spinsnya, maka nilai S-nya min setengah. Itulah menentukan bilangan kuantum. Jadi besi bilangan kuantum utama N-nya 3, azimutnya 2, magnetiknya minus 2, dan S-nya min setengah. Oke, soal yang nomor 2. Suatu atom X mempunyai harga keempat bilangan kuantum. Harga N-nya 4, L-nya 1, M-nya 0, dan S-nya min setengah. Dari keempat bilangan kuantum yang ditanya, tentukan nomor atom. Jadi soal nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1. Kalau nomor 1 dari konfigurasi menentukan bilangan kuantum, dari sekarang dari bilangan kuantum kita tentukan konfigurasi biar dapat nomor atomnya. Maka dari sini harga N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 1, magnetiknya sama dengan 0, dan S-nya min setengah. Maka dari sini bisa kita dapat kalau N-nya 4, maka kulitnya ada 4. Kemudian magnetiknya, kemudian bilangan kuantum azimutnya L-nya 1. Kalau L-nya 1 berarti dia 4P. Berarti kalau L-nya 1 itu subkulitnya P. Kemudian magnetik dan spin kita dapat elektronnya. Nah, karena kamar P itu ada 3, kamar P ada 3, 1, 2, 3. Dan bilangan kuantum magnetik tergantung azimutnya. Kalau L-nya 1 berarti kamarnya dari min 1 sampai plus 1. Maka di sini nilainya 0. Nah, kemudian katanya dibatasi, M-nya harus 0 dan S-nya min setengah. Jadi kalau M-nya 0 berarti di sini kamarnya, orbitalnya. Dan S-nya min setengah berarti elektronnya harus berpasangan. Maka bisa kita isi dulu M-nya 0. Sebelum di 0 berarti kita isi dulu min 1. Dan S-nya min setengah berarti ke bawah. Jadi kalau ke bawah kita isi dulu semuanya tunggal, baru ini berpasangan. Nah, karena dia di 0 berarti di sini dia terakhir. Nah, bisa kita hitung berarti elektronnya ada sebanyak 5. Berarti konfigurasi terakhir subkulitnya adalah 4P5. Maka bisa kita tulis konfigurasi dari awalnya ini X,
terakhirnya subkulitnya 4p5. Berarti kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan terakhirnya adalah 4p5. Maka yang ditanya tentukan nomor atom, kita hitung aja elektronnya. Jadi elektronnya ini kita hitung adalah 35. Jadi dapatlah nomor atom si X adalah 35. Nah, gitu mengerjakan soal-soal tentang bilangan kuantum.